Oke, kembali lagi di Summer Podcast. Gue ini kan dapat dari teman-teman kabar angin ya, Iya. kabar burung. Enggak, kabar burung. Kabar burung. Nah, katanya lu baru mengalami sebuah tragedi ya? Gue bilangnya tragedi. Tragedi ya, tragedi. Sedih kali ya, Wak. Tragedi, Wak. Berarti ya baru aja nih mengalami kejadian yang kurang mengenakan, atau bisa dibilang lebih banyak nggak enak ya? Apa? Gue nyebutnya apa nih? Gagal nikah. Bahasa halusnya ada nggak sih? Menunda untuk berkeluarga. Iya, menunda untuk bagus tuh, benar. Jadi nggak kayak gagal nikah nih Iya. ini gitu. Kalau gagal itu kan Gagal kayak fail banget ya. fail kayak. banget. Kenapa bisa jadi lu harus menunda lagi nih? Boleh lu perjelas nggak? Gimana ya? Ya orang semua untuk persiapan ya, untuk ke jenjang itu kan harus siap mental sama lahir dan batin kan. Pada waktu itu mungkin sama-sama siap ya, cuma nggak tahu Allah berkehendak enggak itu mungkin karena ada sesuatu yang emang kayak aku sama dia mungkin nggak bagus nih untuk diterusin gitu. Sekarang kan namanya jodoh tuh kayak mungkin gini, semua orang tuh punya porsi jodohnya masing-masing. Jadi kayak mungkin aku porsi jodoh aku mungkin bukan dia dan porsi jodoh dia tuh bukan aku gitu. Di situ aja sih untuk ambil sisi positifnya. Sampai depresi nggak sih? Wah, depresi banget. Pernah nggak sih ngalamin kayak aku tuh dulu nggak pernah percaya ya sama orang tuh yang kalau ngomong kayak aku kalau depresi tuh nggak mau makan, nggak mau ini kayak gitu kan, kayak ternyata aku ngalamin gitu. Aku sampai kayak makan nih 2 suap ibaratnya. Padahal awalnya nggak percaya bahwa iya, bisa kayak gitu apaan depresi sih itu. orang kayak apaan sih orang lebih hebat depresi makan ya makan aja gitu kan, kayak keluar aja gitu. Maksudnya ya adalah satu waktu yang bikin lu refreshing, ternyata nggak kayak gitu. First time in my life tuh bener-bener aku rasain sekarang gitu, kayak makan tuh kayak cuma 2 sendok mau muntah, jangan kan itu minum air putih mau muntah gitu. Akhirnya nemuin kayak cara, udah capek kan tuh kan, aduh kalau ibarat sedih ya sedih banget ya, kayak 24 jam tuh nggak bisa dihitung tidur tuh kayak Ya sedikit banget lah ya. orang sekitar pun kayak coba buat bangkit deh, keluar dong deh, main apa segala macam, cuma tetap di luar Itu di banyak keramaian ya? banyak Ngasih. teman-teman support tuh banyak banget, karena aku semenjak awal ibaratnya udah pengen komitmen itu menarik diri dari semuanya. Jadi emang Menarik kayak diri apa berubah menjadi bucin? enggak ya gitu lah ya, maksudnya kayak emang udah nggak pernah bareng sama teman yang kayak gitu, emang kayak sering di rumah, seringnya mempersiapkan diri lah. Karena emang niatnya tadi mau ke tahap yang serius ya. Iya, dan teman-teman pun support, kayak kalau dulu kan apaan sih dia tuh nggak asik gitu, nggak pergi-pergi gitu. Sekarang tuh kayak lebih oh ya udah sih dia tuh mau nikah biarin aja lah yang kayak gitu sih. Tapi semenjak mereka tahu kayak ada kabar itu, semua langsung ngerangkul gitu loh, kayak ayo deh keluar, ayo ini segala macam. Cuma tetap kayak hati tuh nggak bisa gitu loh bawaannya. Saat lu berhubungan sama si cowok ini kan, yang sebelum ini, sebelum lu sendiri ini, kan gue lihat juga lu sempet buka tutup akun tuh Instagram. Oke. Ya kan? Iya, gue sebagai temen ya perhatiin. Iya, orang sekitar tahu seberapa nyampahnya aku di sosmed. Ya berarti lu yang biasanya story sampai titik-titik gitu, kok tiba-tiba hilang, itu emang karena lu emang mau ke jenjang yang lebih serius, makanya lu mengurangi aktivitas lu di sosial media, atau emang itu suruhan dari si cowok ini? To be honest ya, jujur-jujuran maksudnya ya kayak dua-duanya sih. Kayak menurut aku dari lu nya emang mau mengurangi gitu. Juga, terus dari sisi sana juga ada lah ibaratnya gitu. Cuma karena aku mikirnya ya kalian tahu lah ya, kayak ibaratnya aku kayak gimana di sosmed, aku berteman pun ibaratnya secara langsung emangnya kayak gini apa adanya gitu kan, nggak yang tertutup gitu, terbuka banget anaknya. Nyablak lah. Jadi ya intinya emang banyak sih perubahan orang sekitar yang tahu ibaratnya kayak secara langsung dan nggak langsung gitu. Bahkan kayak dibilang deh nggak sakit kan gitu, enggak takutnya tiba-tiba koma gitu, kok nggak ada kabar. Enggak tiba hilang gitu. Ada teman aku yang tiba-tiba ngomong gitu, enggak lah aku bilang gitu. Terus ya udah ya emang gitu, karena aku mikir kayak semua nggak perlu diekspos, kayak semua emang kayak daripada terjadi bikin berantem ibaratnya, daripada terjadi salah paham, mending ya udah deh aku kurangin gitu. Meskipun itu mungkin kata teman-teman aku bukan jadi diri aku sebenarnya gitu.
Cuma ya udah nggak masalah gitu, karena semua ke hal yang positif kan gitu. Ya mungkin orang-orang sekitar lu yang nggak bisa juga mereka ngomong kayak lu ngapain sih gini, lu ngapain sih gitu. Iya, Karena pilihan sebenarnya ya hidup lu, Iya, kan pilihan hidup lu, dan lu sendiri pasti udah sadar kan kalau gue milih kesini nih konsekuensinya apa? konsekuensinya ini. Benar. Kalau lu kesini kan Tapi konsekuensinya alhamdulillah teman-teman aku tuh yang kayak aku memilih untuk itu. Konsekuensinya aku tahu aku bakal kehilangan mungkin dari segi pertemanan atau mungkin dari segi apapun ya ibaratnya. Tapi alhamdulillah setelah mereka tahu ibaratnya apa yang kejadian di aku, mereka semua merangkul. dan akhirnya lu mengobatinya itu kayak gimana? Jadi pada posisi itu tuh yang bikin berat tuh gini ya. Pada waktu itu sebenarnya waktu tahu nggak bisa, tapi belum antara keluarga ke keluarga gitu. Kan maksudnya antara aku sama dia lah ibaratnya emang nggak bisa. Tapi belum officially keluarga datang belum. Terus aku depresi tapi aku belum ngomong ke mami aku gitu. Kebayang nggak sih aku di rumah sendiri, nggak ada yang tahu masalah aku. Aku yang benar-benar mengurung Dan diri. yang lain itu taunya lu happy aja gitu. Happy aja. Tapi mami aku tuh sempat nanya kayak ini si Devi kok agak aneh ya gitu. Maksudnya kalaupun feeling aku orang tua nih. tapi aku tetap nggak mau cerita waktu itu. Jadi kayak aku sendiri sekitar seminggu yang benar-benar aku yang di kamar doang apa segala macam. Mami aku awalnya ngira kayak ya udah sih berantem gitu doang paling gitu. Terus sempat tanya, Pepi kenapa gitu? Gak apa-apa gitu kan. Ya udah sendirian aja di kamar apa segala macam, depresi tuh gak ada yang tahu gitu. Akhirnya setelah 1 minggu nggak kuat banget kan. Iya, Kedua gimana? nggak ada teman buat cerita cuy kayak Karena sedepresinya kita kan paling enggak Gila. kita harus ada lah satu orang yang Ngerangkul. buat kita. Lu kebayang gak sih gue sendirian di kamar pagi siang malam, waduh nggak ngerti lagi deh. Aku ada cerita ke teman aku, tapi nggak semua, kayak aku ada masalah dan mereka bilang kayak Dev kamu harus keluar gitu, karena di rumah aku nggak berani ngomong ke orang tua aku gitu bahwa ini gagal gitu. Aku nggak mau ngecewain banyak pihak waktu itu, masih pengen mempertahankan dan berjuang lah. Akhirnya ya udah aku dijemput, kayak ibaratnya di cheers lah sama mereka, kayak dia semangat gini kayak kalau bisa pertahanin trying, coba. Akhirnya sampai nggak bisa ya udah gitu. Di situ tahap yang bener-bener aku down banget lagi, nggak berani pulang ke rumah, tapi akhirnya aku harus kasih tahu ke mami aku sempat izin nginep kan, karena aku nggak kuat nih di rumah kayak gitu terus kan seminggu lebih tuh, yang tadi nggak mandi nggak makan segala macem gitu. Akhirnya aku bilang izin nginep. Nah terus udah dijemput, aku tahu nggak sih biasa aja, nggak kenapa-napa, tapi aku pengen peluk mami aku tuh, kayak pengen aja peluk. Sebenarnya mami aku tuh nggak tahu apa-apa. Aku peluk mami aku tuh aku langsung kayak auto nangis, paham nggak sih, yang kayak aduh nih beban Pepi itu berat banget gitu. Pengen cerita tapi nggak bisa gitu. Akhirnya di situ kayak meledak lah nangis itu. Terus habis itu mami aku kaget dong, ini si Pepi kenapa? Mau keluar Nggak ada jalan, ngomong apa-apa tiba-tiba meluk nangis gitu. kan aku salim mau izin keluar, aku mau keluar tapi nangis gitu. Jadi kayak Pepi kenapa nak gitu. Terus ada masalah apa? Iya udah cerita sama mami, enggak apa-apa, ntar aja keluarnya gitu. Enggak udah dijemput nggak enak, aku bilang gitu. Akhirnya ya udah aku keluar dulu. Akhirnya aku cuma bilang Mi doain Pepi ya gitu doang, sambil nangis. Aduh nggak kuat, pengen banget, aduh butuh gak sih yang butuh support. Akhirnya ya udah mami aku cuma bilang kayak apapun yang terjadi, keluarga Pepi, mami selalu dibuat Pepi. Lu seneng gak sih pas ngejalanin hubungannya itu? Senang. Kayak dalam artian kayak ya namanya lu pengen nikah sama orang, bahagia lu ya dia gitu, bukan orang lain. Kalau nggak kayak apalagi gitu kan diseriusin nih. iya, kalau lu ibaratnya bukan bahagia lu dia, ya ngapain lu mau nikah sama dia gitu kan. Sebenarnya di situ Apa sih hal yang bikin lu bener-bener bisa keluar lah, setidaknya lu manjat lah dari lubang tadi yang lu jadi. aku selalu tanamin hal-hal positif kayak di pikiran aku ya, sekalipun hati aku untuk menolak ibaratnya. Jadi kayak Dev, semua ini tuh semua atas kehendak Allah gitu. Sekeras apapun kamu berdoa, ibaratnya kamu minta, ibaratnya sholat itu yang udah kayak dijalanin kayak orang-orang lah, ya istihara, haji segala macam. Tapi Allah emang nggak mengabulkan itu gitu. Ada sesuatu, ada something yang benar-benar kamu nggak bakal tahu di kedepannya akan jadi seperti apa gitu. Kayak Allah tuh lebih tahu nih kalau kalian jadi kayak gini.
dan sebab akibatnya kenapa bisa jadi kayak gini, ya udah Allah tunjukin juga semuanya gitu. Yang aku pikir ya udah kayak rencana Allah itu selalu benar sekalipun itu menyakitkan di awal gitu, dibikin hahaha aja. Dia sometimes gini nih, kayak kita kan kadang ngumpul nih kan sama teman-teman tuh apa segala macam, bisa enaknya juga, tapi ada satu sisi yang emang benar-benar aku tiba-tiba Ya kadang keinget aku yang lagi. iya tiba-tiba kayak diem yang benar-benar diem. Aku kan banyak ngobrol nih, atau diem, cuma keluarga aku tuh yang kayak, oh Devi hawanya udah lain nih, jadi kayak kita keluar yuk, kita kesini yuk gitu. Jadi keluarga aku tuh selalu peka dalam hal-hal aku yang kayak gitu. Cepet lah ya. Jadi kayak kalau aku dilihat udah kayak lain, udah kayak gimana tuh semua langsung jangan diem di rumah gitu, harus ada Nah, sesuatu berarti hal lo yang di bikin posisi sekarang yang nggak bisa lu sendirian kemana-mana. iya harus ada masih temennya. iya, masih kayak gitu. Pada saat di titik sekarang, lo ada rasa nyesel nggak? Kalau dibilang nyesel, pertemuan itu semua kan udah diatur ya. Iya. Kalau aku semua juga orang kalau dibilang nyesel tuh kayak Ya pasti ada mungkin lah waktu sedikit yang, banyak. waktu yang terbuang, yang menurut aku kayak harusnya dari awal nggak usah ngegas kayak gitu. Dari awal kita santai aja jalannya. Dari awal kayak gak usah terlalu banyak impian yang harus aku bangun, sampai akhirnya aku udah punya satu impian terus tiba-tiba hancur gitu. Kan enak nih kayak ngejalanin biasa santai, kalaupun gak jadi ya udah gitu. Kalau ini kan yang bener-bener kayak di depan mata, udah ngegas banget, udah di prepare yang gimana banget, taunya nggak jadi gitu. Sekarang elunya sendiri gimana? Ada nggak sih kepikiran buat apa menjalin hubungan dalam waktu dekat, atau lu perlu healing dulu? Perlu healing sih. Malah lebih takut kalau misalnya sekarang harus punya hubungan baru lagi. Kapok lah ya? Iya, sakitnya tuh masih kerasa banget. Jadi kayak nggak secepat itu untuk trust sama someone gitu, nggak kayak dulu ya yang kayak oh ada yang serius, oh ya udah monggo gitu, buka pintu ya udah makan masuk gitu. Nggak gitu sekarang, lebih untuk fokus ke diri sendiri, lebih bahagiain diri sendiri, lebih bahagiain ke orang tua, orang sekitar, pertemanan gitu, sampai nanti mungkin jodoh yang dikasih Allah yang benar-benar orang yang tepat gitu. Nggak pengen lagi ibaratnya rush banget kayak kemarin yang kayak gitu ya. Jadiin pelajaran sih. Yang perlu ditanemin tuh jodoh tuh ibaratnya udah ada porsinya masing-masing kayak aku bilang. Terus jodoh tuh cerminan diri kan, kayak orang bilang kayak kamu baik kamu bakal dapet jodoh yang baik kayak gitu. Terus iya, jadi jodoh itu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya. Jadi kayak ya udah sibuk memperbaiki diri sendiri aja, memantapkan untuk yang udah Allah katakan gitu. Ya mungkin kalau kita ngambil positifnya dari kejadian ini, emang lu juga emang ada sisi yang emang belum siap juga. Iya, aku manusia nggak luput dari kesalahan. Aku punya nilai minus ibaratnya yang mungkin nggak cocok buat dia, ibaratnya kayak gitu. Dia pun juga ada sisi positif, nggak semuanya negatif, ibaratnya kayak gitu. Aku nggak bilang kayak aku sebelumnya baik terus kita nggak jadi karena dia. Iya, karena dia nih gini. Iya, enggak kayak gitu. Aku sadar diri, aku manusia, aku nggak luput dari kesalahan. Tapi gimana sekarang gini ya, kuat lagi nih. Sekarang gini, kayak sebenarnya tuh bukan menunjuk siapa yang salah siapa yang benar di sini, siapa yang berjuang siapa yang enggak kayak gitu. Tapi di mana kamu bisa ibaratnya introspeksi diri. Ini kita nih sebagai manusia, ibaratnya aku merasa aku benar, tapi jangan merasa kamu sepenuhnya benar. Kamu harus tahu kesalahanmu juga. Jadi kayak introspeksi diri lah gitu. Bukan menilai satu hubungan nggak jadi karena kamu, karena si ini, karena si itu. Bukan malah jadinya saling tuduh. Saling tunjuk, enggak. Sebenarnya lebih perbaiki diri sendiri. Apa sih yang salah dari sini? Tapi jangan nunjuk orang lain dulu. Tunjuk diri kita sendiri dulu gitu. Akhirnya nanti kamu bakal dapat jawabannya, dan itu lebih mendewasakan daripada kamu harus menyalahkan satu sama lain gitu. Dan lebih enak untuk mengikhlaskannya sebenarnya kayak gitu. Seandainya lu nggak ketemu dia waktu itu, lu bakalan jadi seperti apa sekarang menurut lu? Bakal tetap jadi aku yang kemarin, yang sibuk dengan kerjaanku, sibuk mencari jati diri, kayak aku pengen jadi apa ya, sibuk dengan yang kalian tahu lah aku. Apakah lu bisa jadi Devi yang sedewasa ini kalau nggak ketemu sama dia? Enggak kayak gini sih. Dewasa tetap dewasa, cuma maksudnya enggak lebih pola pikir tuh pasti kan pola pikir lu lebih agak sedikit berubah lah dari dulu. Iya, ngebentuk aku yang sekarang sedewasa sekarang itu karena kejadian ini sebenarnya. Lebih memilah untuk ke depan, lebih menata lagi untuk ke depan, gak sembarangan lagi ya kayak gitu.
Jadi ya sebenarnya dari dibalik kejadian ini pun ada hikmahnya ada hikmahnya juga. Ya, untuk lebih baik ke pasangan yang baru nanti, Mbak. ya berarti kan ini emang jalan Tuhan yang udah Ya, dikasih buat lo, mungkin supaya buat aku lebih membentuk siap. diri lu lebih Ya. siap lagi lah menghadapi langkah. Ada plus minusnya semuanya. Emang perjalanan asmara itu ya nggak ada yang ini ya, nggak ada Ya. yang mulus lah. Semua pasti ada batik kerikil-kerikilnya. Gimana cara kita sebenarnya nanggulangin itu? Kayak tetap stick sama komitmen. Semua tuh tetap komitmen sih. Mau sepahit apapun, sekeras apapun cobaan, kalau lu tetap stick sama komitmen di awal, nggak bakal pernah mundur dan nggak bakal pernah bisa inilah pecah lah. Ya dari kegagalan lu, dari gimana lu kenal awalnya sama dia, bisa gue tarik kesimpulan kan emang kalau emang mau menjalin sebuah hubungan, lu emang harus sudah siap sama konsekuensinya. Iya. Ya kan? Apapun kekurangan pasangan itu semua harus sebenarnya diterima. Ya sama Yang yang kayak kita bahas sebelumnya Iya. kan, cinta itu emang ada sisi negatifnya. Dan posisi. Jadi ya lu emang harus siap sama sisi negatifnya juga. Ya kalau lu nya emang belum siap buat ngadepin sisi negatifnya Mending cinta, jangan ya ini. mending lu jangan main-main sama yang namanya cinta. Karena itu terlalu menyakitkan, guys. Jadi jangan main-main ya, itu nggak untuk main-main. Ya, Jadi kalau mending santai gitu jalan. Ya buat pelajaran sih buat semuanya. Kalau emang serius pengen ke tahap selanjutnya, mungkin lebih banyak dipikirin dan mantepkanlah hati. sebuah kejadian yang ada di kehidupan kita itu pasti adalah ada hikmah lah di Ada balik hikmah itu. di balik. Nggak mungkin kita cuma dikasih sebuah masalah itu cuma buat nyakitin kita doang. Itu Iya. nggak mungkin lah. Pasti ada sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil juga. Iya. Bisa mendewasakan kita, menjadikan kita yang dulunya sebenarnya nggak pernah masuk ke arah situ gitu. Iya, Akhirnya zona kita itu, tahu akhirnya kita zona itu tahu. gimana. Dan bisa nanggulangin untuk ke kehidupan berikutnya. Untuk gitu. masalah-masalah selanjutnya Iya. juga. Oke, kita cukup sampai di sini perbincangan kita hari ini. Ya namanya kehidupan yang kan banyak masalah, makin banyak masalah yang lo hadapin, berarti makin dekat tuh sama yang namanya bahagia. Iya. Namanya juga bahagia ya. Iya. Ya pasti jalannya juga bakalan susah. Semangat. Hadiahnya bahagia. Ya kalau jalannya gampang ya hadiahnya paling cuma kipas angin. Jokowi sepeda bahagia. Ya enggak kan presiden, Oh, iya. duitnya banyak. Udah kita mah apa tuh ya kan? Namanya Life masalah yang kita hadapin itu juga buat ngebentuk diri kita juga. Lebih jadi dewasa. Enggak cuman dikasih masalah biar lu stres ya, enggak. Iya, Ya pasti ada hikmah yang bisa kita ambil lah dari benar. Hidup harus tetap berlanjut. Meskipun merangkak, ngesot, nggak apa-apa. Yang penting berani aja dulu maju. Iya. Asal jangan diam di tempat gitu sih. Ya kalau kata Bob Sadino kan ya jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Benar. Oke, kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan quotes kata teman gue sih. Oh ya. Quotesnya ya bukan dari gue. Hiduplah seperti kopi. Asik. Ya walaupun kopi itu pahit tetap bisa dinikmati. Oke, bye. Bye.